Selamat datang di podcast obrolan halaman belakang. Ya Allah, terima kasih atas partisipasinya yang sangat meriah. Oke, di episode kali ini, karena nanti ini akan tayang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, di mana kita tahu bahwa Hari Kebangkitan Nasional ini diperingati karena pada tanggal tersebut lahir sebuah organisasi yang bernama apa, teman-teman? Budi Utomo, betul sekali. Dan sekarang kita kedatangan tamu spesial. Ada Ayunda Mut, yaitu ketua dari Departemen Organisasi PDNA Kabupaten Lumajang. Selamat datang, Yunda. Nah, kenapa kita sekarang guestarnya ini Yunda Mut? Nah, karena Yunda Mut ini memiliki pengalaman organisasi yang luar biasa banyak. Nah, sekarang kita kepoin pengalaman organisasi dulu dari Yunda Mut. Monggo Yunda, diceritakan pengalamannya mengikuti organisasi apa aja selama ini. Baik, sebelumnya terima kasih kami sampaikan kepada tim podcast obrolan halaman belakang karena sudah diamanai sebagai tamu undangan. Aduh, amanah. Berat sekali. Iya, ya semoga acara ini semakin berkarya, semakin berdaya dan semakin istiqomah, kurang lebih seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Istiqomah. Sebelumnya kalau dibilang pengalaman organisasi, saya rasa saya masih kurang, Yunda. Waduh. Apalagi saya. Apalagi saya ini. Iya, dulunya itu kan saya berangkatnya itu dari kader nyentil. Iklan saudara-saudara. Ya, Iklan ya. Nggak apa-apa. Iya, nggak Namanya apa-apa. juga Nasi ramah anak. Iya, betul. Jadi dulunya itu saya ikut organisasi itu awalnya dari ngintil. Ngintil. Tahu kan Yuda ngintil Iya, apa? ngikut. Ya. Ngikut. Saya ngikut ketika ibu saya ikut pengajian Aisyah, saya ikut terus. Kemudian ada saudara sepupu saya, ada pengajian atau perkumpulan IRM. Dulu kan IRM namanya, kalau sekarang kan IPM ya. Oh, dulu namanya IRM. Ya, Ikatan Remaja. Remaja. Kalau sekarang pindah atau ganti menjadi pelajar Muhammadiyah. Ya, saya ngintel juga karena saya penasaran waktu itu. Saya juga penasaran dan saya juga pengen tahu lah dunia luar itu seperti apa. Berawal dari situ, dari usia SD itu saya ngintil, SD atau M itu ngintil. Kemudian usia SMP sampai SMA saya masuk terjun ke IRM. Masih IRM ya. Ya, saya di organisasi ya dari bawah dulu, dari tingkat ranting, dari tingkat yang paling dasar. Ya meskipun demikian saya tidak akan pernah surut ketika ikut organisasi. Meskipun dari bawah tetap berjuang sepenuhnya. Semangatnya tetap ya. Insya Allah. Kemudian sampai usia SMP, usia SMA saya ikut di IRM. Setelah itu lulus SMA saya sempat berhenti setahun. Yes, pengen istirahat sebentar lah. Di situ saya ditarik oleh saudara sepupu saya, yuk sama melu nasiah gitu. Jadi apa? Saya gitu. Yus anggota ikut bantu apa gitu. Akhirnya setahun itu saya di rumah, saya bergabunglah di Nasiah. Tetap di tataran ranting. Di pimpinan ranting Nasihatul Aisyah Dusun Badu. Lamongan di sana. Oh, di Lamongan. Iya. Dari Lamongan saya. Oh iya, saya kira asli Lumajang ya Allah. Saya kenal lama loh, sama jadi baru tahu. Iya, baru tahu di kalau asli Lamongan. Lamongan. Kemudian setelah setahun di rumah, saya merantau ke Surabaya, mencoba untuk menimba ilmu lagi. Akhirnya diterimalah di IAIN itu, dulu IAIN. Sekarang Winsam. Akhirnya di sana di IAIN saya mencari organisasi kemahasiswaan yang sefrekuensi. Maksudnya apa yang sefrekuensi? Dulu saya aktifnya kan di IRM. Terus ada nggak di kampus negeri ini yang organisasi yang anaknya Muhammadiyah? Saya tanya saya tanya ke teman-teman dan alhamdulillah juga ketemu IMM. Di sana saya juga ya ikut aktif sebagai anggota biasa dari tingkat pimpinan komisariat.
namanya komisariat kalau tingkat paling bawah di IMM. Iya. Kemudian sampai di tingkat cabang setelah lulus dari kampus itu. Kampus. Sudah, setelah itu sampai di tingkat cabang saya lulus kuliah beberapa tahun, akhirnya saya pindah ke sini. Iya, ke Lumajang. Saya cari lagi yang frekuensi, yaitu di Nasyiatul Aisyah. Dan alhamdulillah dipertemukan oleh para senior di Nasyiah sini, Nasyiah Lumajang. Luar biasa, Masya Allah. Ya, dan terima kasih sudah diterima sebagai keluarga besar Nasyiatul Aisyah Lumajang. Iya. Ya, kurang lebih seperti itu. Iya, Masya Allah. Berarti kalau dari cerita dari Yundamu tadi memang dari keluarga sudah mengenalkan untuk berorganisasi ya Yunda. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi setelah kita dengar tadi pengalaman organisasi dari Yunda Mut. Nah, menurut Yunda Mut, penting nggak sih sebenarnya kita itu untuk ikut organisasi? Organisasi. Organisasi. Penting bagi siapa? Bagi kita, bagi perempuan deh, bagi perempuan Bagi karena kaum perempuan ya. Saya pikir penting atau tidak kita mengikuti organisasi itu kan sifatnya subjektif. Kan tidak sama antara Iya, saya iya, dengan betul. Yunda Sapila kan. Tapi saya pikir selama kegiatan dalam organisasi itu menebarkan manfaat, insya Allah akan terus penting bagi kita dan juga bagi sekelilingnya. Iya, Masya Allah. Betul. Iya sih, memang kan karena mungkin kebutuhan kita masing-masing beda ya Yunda Iya, ya beda. untuk itu. Yunda sudah berapa lama ikut Nasyiah? Dari pertama kali. Dari pertama kali, dari ngintel dihitung apa enggak? Oh, mungkin dari ini deh, dari yang apa official official ikut Nasyiah. Kalau di Surabaya sempat 2 tahun, tapi sebagai anggota biasa. Anggota biasa dari anggota PW, cuma di tataran anggota. PW, iya. Kemudian saya masuk di sini ini baru 1 periode. Oh, baru kali ini berarti. Masya Allah, masih baru berarti ya Yunda. Sebab di periode kemarin kan saya masuknya kan pertengahan terakhir. Ya, Nah, baru aktifnya maksudnya. baru aktif di periode ini berarti Jadi ya. kita semua sama-sama baru. Sama-sama baru berarti. Ya, Sama-sama belajar. Betul, sama-sama belajar juga. Berarti kan kalau officialnya memang Yunda masih baru ya, tapi dari dulu kan sudah mengikuti orang tua nih di Nasyiatul Aisyah. Iya. Mungkin Yunda lebih mengenal Nasyiah daripada saya. Enggak, Oh enggak. Enggak, kalau pengalamannya kan banyak Yunda. belum tentu. Mungkin menurut Yunda kegiatan-kegiatan di Nasyiatul Aisyah ini kan berkaitan dengan perempuan ya Yunda. Iya. Nah, menurut Yunda tentang sekarang kan ada mengenai tentang isu kesetaraan nih. Nah, menurut Yunda mungkin dari sudut pandang Islam itu memandang tentang kesetaraan itu bagaimana sih Yunda antara perempuan dan laki-laki? Kesetaraan dalam hal Karena di organisasi mungkin bisa di organisasi. saya pikir dalam salah satu ayat Al-Quran kan sudah dijelaskan bahwa setiap kamu, dalam hadis ya, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin pasti dimintai pertanggung jawabannya. Jadi di sini kita perempuan dan laki-laki itu sama-sama memandang sebagai pemimpin. Tetap jadi kita di Nasyiah tetap sebagai pemimpin untuk diri sendiri dan juga pemimpin untuk ibu yang di bawahnya. Iya. Jadi kita sama-sama bisa menjadi pemimpin gitu ya Yunda. Terutama bagi diri kita sendiri ya Yunda, Iya, betul sekali. Yang pertama kita harus memimpin diri kita sendiri sebelum memimpin orang lain. Ya betul. Mungkin Yunda bisa menceritakan pengalamannya dulu pertama kali saat ikut orang tua, ikut Nasyiah, sama sekarang ketika menjadi official menjadi anggota Nasyiah itu bedanya apa sih Yunda? Bedanya kalau dulu kan ngintil, sekarang dikintili. Oh iya, ada anaknya juga Yunda, anaknya Iya, juga. Mungkin itu bedanya. Karena belajar dari pengalaman saya waktu kecil, jadi sekarang ketika saya dikintili anak-anak saya, jadi mau tidak mau tetap saya harus berkiprah di dalamnya. Meskipun anak saya ikut, tetap saya nggak apa-apa, tetap ikut bernasyiah. Iya. Sama mungkin Yunda juga seperti ibunya Yunda dulu ya mengenalkan Nasyiah kepada anaknya gitu ya Yunda. Ini tanya lagi nih akhirnya. Bagaimana caranya Yunda mengajarkan organisasi kepada anaknya Yunda?
Yang pertama kan kita harus memberi contoh. Ayo ikut ibu dulu gitu ya. Ikut apa Bu? Belajar. Saya ngomongnya tuh belajar bukan rapat. Belajar. Ayo ikut belajar. Terus ya yang namanya juga anak kecil juga rasa ingin tahunya juga tinggi ya. Ya hanya ikut itu. Tapi meskipun sampai lokasi ya meskipun lari-lari ke sana kemari, tapi insya Allah kita di Nasiah tetap bisa berkiprah dengan aman dan tenang. Kenapa? Karena Nasiah itu sendiri kan organisasi perempuan yang ramah anak dan Betul sekali. lingkungan gitu. Dan alhamdulillah kita sebagai perempuan muda kita harus bersyukur bisa berkiprah di Nasiah ini. Oke. Untuk ini mungkin jadi yang terakhir ya Yunda ya. Nah, mengikuti organisasi ini kan tadi juga kita awalnya kita ngobrol untuk kepentingan ikut organisasi itu kan menurut subjektif masing-masing ya Yunda. Terus mungkin supaya lebih banyak lagi nih mungkin yang ikut Nasiah ya Yunda, tertarik ikut Nasiah, apa sih manfaat yang bisa kita dapat sebagai anggota Nasiah sendiri? Oh, manfaat ya. Iya. Supaya banyak yang tertarik gitu Yunda ikut Gitu ya. Nasiah. Supaya banyak yang tertarik Nasiah gimana ya? Soalnya Nasiah itu sendiri kan organisasi yang non profit. Nah, betul. Betul. Yunda sendiri kan sudah tahu bagaimana sih organisasi non profit itu, bagaimana untuk mendapatkan uang. Iya kan? Kita yang usaha. Yang kita sendiri harus Iya, mengusahakan. Jadi selama kita diniati dengan ikhlas, terjun, berkiprah di dalam Nasiah, jangan memikirkan dunia, insya Allah dunia akan mengikutimu. Ya, Jadi betul. kita harus benar-benar kita niati, ikhlas, berjuang dan berkiprah di Nasiah. Kenapa? Karena tujuan dari Nasiah itu sendiri apa Yunda? Terbentuknya putri Islami yang berarti bagi keluarga, agama, bangsa dan negara. Dan insya Allah ketika kita terjun di Nasiah, kita niati sebagai ibadah, insya Allah dunia akan mengikutimu. Kita cari aja keberkahan di dalam Nasiah. Betul. Ya, mungkin itu kalau dari sisi pribadi ya. Kalau sisi organisasi mungkin apa ya, ketika kita banyak berkiprah kita pasti akan dikenang. Betul. Gitu. Ya sama seperti kita khususnya di Nasiah Lumajang ini. Semakin kita banyak berkiprah, insya Allah publik akan mengenang kita dan akan mengenal kita. Dengan demikian relasi semakin banyak dan juga kesempatan untuk berkolaborasi, kesempatan untuk bersinergi dengan berbagai pihak, insya Allah akan terbuka lebar. Amin. Jadi selamat terus berjuang untuk Nasiah, teruslah berkiprah. Terus berkiprah ya, Nasiah progresif sekarang ya, Nasiah progresif. Nah mungkin sebagai penutup Yunda, mungkin ada pesan dari Yunda kepada penonton kita, penonton obrolan obrolan halaman belakang nih, karena kita sekarang kan lagi memperingati nih Hari Kebangkitan Nasional. Untuk apa mungkin untuk menciptakan rasa nasionalisme yang tinggi gitu Yunda. Gitu ya. Khususnya kita sebagai kaum perempuan. Iya, betul. Pesan apa ya? Pertama mungkin saya juga berpesan dulu kepada diri saya sendiri ya. Dan khususnya kepada ayunda-ayunda semua. Dan juga pemirsa yang ada di rumah. Ya mari kita sebagai perempuan di momen Hari Kebangkitan Nasional ini kita maknai sebagai bangkitnya kaum perempuan dari perasaan inferior, perasaan perasaan rendah diri menuju dan diimbangi dengan sikap inklusivitas sehingga kita menjadikan perempuan itu berdaya, berkarya dan istiqomah di jalan dakwah. Insya Allah. Masya Allah, itu ya pesan dari Yunda Mut buat Yunda-Yunda sekalian yang menonton obrolan halaman belakang. Dan saya mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional. Semoga kita semua sebagai perempuan utamanya semakin berdaya juga dan bagi peradaban. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian episode kali ini teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.